Panama, kalau kita lihat di peta, ia hanya sepotong kecil daratan, jembatan alami yang menghubungkan dua benua raksasa. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Negara kecil ini adalah raksasa geopolitik. Panama tidak hanya menyatukan Amerika Utara dan Selatan. Ia secara harfiah membelah dunia dan telah mengubah total peta perdagangan global. Ini adalah kisah tentang bagaimana rekayasa manusia dan takdir geografis menjadikan Panama sebagai urat nadi yang menentukan nasib ekonomi kita. Alasan utama kekuatan Panama terletak pada keajaiban rekayasa yang kita kenal sebagai terusan Panama. Bayangkan jalur air sepanjang 82 km ini. Jalur ini tidak sekadar memotong daratan. Ia memotong waktu. Sebelum terusan ini dibuka, kapal-kapal yang ingin berlayar dari New York ke San Francisco harus menempuh perjalanan yang sangat berbahaya dan panjang. Mereka harus memutar ribuan kilometer mengelilingi ujung benua Amerika Selatan yang terkenal ganas. Cape Horn, perjalanan yang memakan waktu tambahan hingga 2 minggu. Terusan Panama menghapus semua itu, menciptakan jalan pintas paling berharga di dunia. Namun, terusan Panama bukan sekadar parit raksasa, ia adalah sebuah karya seni teknik hidrolik. Karena ada perbedaan ketinggian air antara Samudra Pasifik dan Atlantik, kapal tidak bisa begitu saja berlayar lurus. Mereka harus diangkat. Disinilah sistem pintu air raksasa atau lak memainkan peran krusial. Sebuah kapal akan memasuki ruang lak, lalu pintu di belakangnya tertutup. Kemudian, air tawar dari Danau Gatun yang berada di dekatnya dipompa masuk. Air ini akan mengangkat kapal setinggi puluhan meter, memungkinkannya melintasi daratan. Sebelum akhirnya diturunkan kembali ke level samudra di sisi lain. Operasi yang sangat kompleks ini membutuhkan presisi luar biasa dan, yang terpenting, air tawar dalam jumlah yang sangat masif. Berkat keajaiban rekayasa ini, Panama dengan cepat bertransformasi menjadi salah satu pusat ekonomi paling vital di dunia. Kita berbicara tentang konektivitas yang ekstrem. Setiap tahunnya, diperkirakan antara 5 hingga 6% dari seluruh volume perdagangan dunia melewati terusan ini. Mulai dari bijian dari Amerika, minyak dari Teluk Meksiko, hingga barang elektronik yang Anda gunakan sehari-hari, kemungkinan besar pernah berlayar di perairan Panama. Panama adalah pintu gerbang menuju perdagangan global. Koneksi ini juga melahirkan pusat keuangan yang sangat modern. Panama City sering dijuluki sebagai Singapuranya Amerika Latin. Cakrawala kotanya yang dipenuhi gudadang pencakar langit adalah rumah bagi bank-bank internasional dan investasi asing dalam jumlah besar. Stabilitas ekonomi Panama diperkuat oleh kebijakan moneternya yang unik. Mereka menggunakan dolar sebagai mata uang resmi, bersama dengan mata uang lokal mereka, Balboa. Ini menciptakan lingkungan yang sangat menarik dan stabil bagi para investor global. Jadi, uang tidak hanya mengalir melalui barang dagangan, tapi juga mengalir ke dalam sistem keuangannya. Di luar rekayasa manusia, Panama juga merupakan jembatan dalam arti biologis. Jutaan tahun yang lalu, pembentukan daratan genting Panama secara geologis memisahkan lautan dan menghubungkan benua. Peristiwa ini mengubah jalur migrasi hewan secara permanen dan bahkan secara drastis. Memengaruhi iklim global dengan mengubah arus samudra. Saat ini, Panama adalah titik temu flora dan fauna dari utara dan selatan, menjadikannya hotspot keanekaragaman hayati yang benar-benar menakjubkan. Hutannya adalah rumah bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Ada satu fakta unik yang menunjukkan betapa istimewanya posisi geografis Panama. Ini adalah satu tempat di dunia di mana, jika Anda berdiri di puncak Vulcan baru pada hari yang cerah, Anda dapat menyaksikan matahari terbit di Samudra Pasifik dan kemudian terbenam di Samudra Atlantik pada hari yang sama. Sebuah simbol nyata dari peran Panama sebagai pemisah sekaligus penghubung dunia. Namun, urat nadi dunia ini kini menghadapi tantangan terbesar sepanjang sejarahnya, krisis air. Ingat bagaimana sistem lok yang mengangkat kapal-kapal raksasa itu bekerja. Ia sepenuhnya bergantung pada air tawar dari danau di sekitarnya. Karena perubahan iklim, Panama belakangan ini mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih intens. Danau Gatun, yang berfungsi sebagai reservoir utama untuk operasional terusan, mengalami penurunan debit air yang signifikan. Ketika permukaan air surut, otoritas terusan Panama tidak punya pilihan lain. Mereka harus membatasi jumlah kapal yang boleh melintas setiap hari.
dan juga membatasi bobot maksimal kapal yang diizinkan untuk lewat agar tidak kandas. Dampaknya langsung terasa di pelom di seluruh dunia. Antrean kapal yang menunggu untuk melintasi terusan Panama bisa mengular hingga puluhan kilometer, menunggu giliran selama berminggu-minggu. Ini menyebabkan penundaan logistik yang parah, peningkatan biaya pengiriman, dan pada akhirnya, kenaikan harga bagi kita semua sebagai konsumen. Krisis air di Panama bukan hanya masalah lokal. Ini adalah krisis logistik global yang menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok kita. Jadi, Panama jauh lebih dari sekadar negara transit. Ia adalah penentu arus perdagangan, sebuah pusat keuangan yang penting, dan kini, sebuah indikator utama kerentanan infrastruktur global kita terhadap perubahan iklim. Apapun yang terjadi di daratan tipis ini, mulai dari kebijakan pengelolaannya hingga curah hujan di hutan tropisnya, akan selalu bergema di pasar dan pelabuhan di seluruh dunia. Nasib sepotong kecil tanah ini ternyata sangat menentukan nasib kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.